sehingga sehingga Anda semua bisa lebih mudah gitu ya, lebih cepat untuk mendapatkan eee, fasilitas-fasilitas pembelajaran di Points of View. Nah, saya juga mau mengajak untuk teman-teman Tribe, yuk yang belum registrasi gitu ya. Ayo siapa ini yang belum registrasi jujur? Oke, teman-teman Tribe yang masih belum registrasi boleh segera menghubungi tim Points of View gitu ya. Ada Mbak Putri, ada Vicky, juga ada Mbak Ayuli gitu ya. Bisa langsung saja menghubungi mereka untuk meminta aksesnya secara cepat gitu ya. Atau juga teman-teman bisa melihat di email teman-teman Tribe ya, masing-masing di email itu kami sudah mengirimkan akses untuk registrasi di platform online supaya Anda dapat lebih mudah gitu ya. Langsung tinggal klik aja dan silakan Anda mendaftarkan diri Anda. Seperti itu ya, teman-teman Tribe. Saya tunggu karena di tanggal 25 Juni nanti kita akan ada grand launching. Wah, menarik ini ya. Jadi jangan sampai kelewatan di tanggal 25 Juni nanti kita juga ada grand launching di mana kita akan memberikan sumber-sumber pembelajaran yang tentunya lebih menarik dan lebih membantu Anda gitu ya untuk proses pengembangan diri Anda. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, yuk mari kita persiapkan sebelum kita memulai sesi lokal proses pada malam hari ini. Yang pertama kita tentunya siapkan tools kita gitu ya. Pada malam hari ini kita akan bermain dengan coaching game, Punctum dan juga Flow gitu ya. Boleh dipersiapkan teman-teman Tribe. Dan teman-teman yang belum mempunyai kartu atau sedang tidak bersama kartunya gitu ya pada malam hari ini, nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kita akan bantu dari sini ya. Kita akan sediakan pilihan kartu foto sehingga Anda tetap bisa ikut berproses dan bermain bersama kami. Seperti itu ya. Dan yang kedua, nah mari kita siapkan notes ya. Notes kita entah itu HVS, buku kosong, kertas, apapun yang bisa Anda gunakan karena nantinya kita juga akan sedikit menggunakan notes ini dan juga boleh Anda persiapkan bolpen berwarna, spidol atau terserah pensil warna gitu ya. Yang penting Anda nyaman untuk berproses bersama, seperti itu ya. Dan juga yang terakhir, nah yuk kita persiapkan. Jadi sesi pada malam hari ini kita santai saja gitu ya, santai tapi serius gitu. Kita persiapkan cemilan kita bisa permen, bisa kopi, bisa coklat gitu ya. Supaya nanti teman-teman juga berprosesnya enak gitu ya, sambil belajar juga sambil santai gitu. Oke. Nah, pada malam hari ini, wow, spesial nih ya. Kita akan difasilitasi oleh Ibu Priska gitu ya. Panggungnya pada malam hari ini adalah punyanya Bu Priska. Nah, Bu Priska ini teman-teman merupakan L4 di Points of View Indonesia gitu ya. Wow, keren banget nih. Sudah master gitu ya di Points of View. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti selama proses ingin terhubung lebih lagi, ingin menanyakan sesuatu yang lainnya, boleh langsung terhubung dengan Ibu Priska. Bisa saja langsung terkoneksi melalui Instagram-nya, ada di Priska DH gitu ya. Boleh langsung terkoneksi dengan Bu Priska. Nanti pasti Bu Priska tentunya akan sangat open gitu ya Bu Priska ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama, yuk teman-teman, Bapak Ibu kita persiapkan diri dan kita akan difasilitasi oleh Ibu Priska. Silakan Ibu Priska. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Bapak Ibu yang baru maupun yang sudah saya kenal, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini gitu. Nah sebelumnya agak melenceng dari rencana semua, kita Ellen boleh nggak minta tolong siapin itu video yang You Are Beautiful? Oh, oke. Itu dia. Oke, Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut gitu ya, saya ingin Bapak Ibu menikmati video ini dulu ya. Oke. Saya share screen ya. Iya, video ini adalah sebuah sosial eksperimen yang dibuat. Jadi orang-orangnya itu yang di syuting ada yang dia kenal dan ada yang tidak dia kenal gitu. Suaranya mungkin belum kedengaran.
Udah, ini awalnya memang nggak ada suaranya Ibu Priska. Nanti Thank akan ada kok. you. Oke, silakan menonton Bapak Ibu. So basically, I'm making an integrated arts video, and I'm just taking pictures of things I find beautiful. Oh, that's sweet. Like any blood. Things that I find beautiful. Of course. So I just need you to stand there and exist of things I find beautiful. And I think you're a beautiful person. Of course. It's so awkward. It's not. Okay. Things I find beautiful, and you got a great look. You're beautiful. Just taking pictures of things I find beautiful. I find beautiful. And so, yeah, I think you got a really good look, so I took a picture of you. Beautiful, and I think you got a good look. No problem. What's your name? Brian. R-Y-U-E. Awesome. Things I find beautiful. Of what? Things I find beautiful. I'll catch you in the face. What? You're saying you find me beautiful? Yes, of course. You better watch your ass. You're a beautiful being, and you know it. Shut up. You're a beautiful being, and you know it, Zoe. Alright, are you done then? Do you have what you need? Why are you being like this? Clearly you're being goofy. Things I find beautiful. I'm taking pictures of things I find beautiful. Things I find beautiful. So yeah. Are you serious? Yeah. Just continue to look at me. Just to do anything? Yeah, do anything you want. What the fuck am I doing though? Just look at me. Just look at me. I kinda don't believe it. Beautiful. Things I find beautiful. What? Things I find beautiful. Things I find beautiful. Of course. We'll make up another thing. Things I find beautiful, so. Things I find beautiful. I'm sorry. No, it's completely fine. You're not bad. And I'm just taking pictures of things I find beautiful. That is so nice. Well, it's the truth. This has been such a great day. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tadi itu adalah yang namanya Share. Share itu merekam orang-orang dan dia bilang bahwa saya sedang merekam sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang menawan. Demikian juga saya sedang melihat Bapak Ibu semuanya. Sebentar saya bikin gallery view supaya saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Halo.
So, you are beautiful. Selamat kenal yang belum kenal semuanya, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Ya, terima kasih saya sudah dapat kesempatan untuk sharing di sini. Nah, hari ini judulnya adalah, temanya adalah Lifting Up Your Day from Languishing. Ada nggak di sini yang nanya, itu languishing itu makanan apa sih gitu? Bahasa apa sih gitu? Ada? Terus mungkin ada yang sudah searching, googling gitu ya, languishing itu apa sih sebenarnya. Nah, saya tuh pertama kali mendengar kata languishing dari salah seorang teman yang penulis senior, dia komentar di Facebook. Dia bilang bahwa dia dan istrinya saat ini mengalami languishing. Kemudian di tulisan itu juga ditulis di mana source informasi yang dia dapat. Habis itu saya men-searching, dan ternyata kata languishing itu sangat populer. Terlebih-lebih di April 2021, jadi baru berapa bulan itu, artikel itu ditulis di media New York Times gitu. Banyak orang membaca dan banyak orang bilang, aku juga sama. Terus ada yang bilang, oh ternyata yang saya alami ini namanya languishing gitu ya. Nah dari sana mulai banyak YouTube dan sebagainya. Nah saya baca itu dan saya juga ngerasa, saya juga ngalami ya languishing itu apa ya gitu. Jadi saya merasa ini penting untuk kita tahu gitu. Dan kalau Bapak Ibu nggak ngalami, nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti bisa membantu teman-teman yang lain yang ngalami. Dan bila kita sempat mengalami itu bagus, karena nanti kita akan sharing apa yang kita perlu lakukan supaya mengurangi efek languishing ke dalam kehidupan kita sehari. Nah, languishing ini adalah satu fenomena yang sangat dominan di tahun 2021, bukan hanya di negara Amerika, Eropa, tapi seluruh dunia. Banyak orang mengalami hal yang sama gitu ya. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Bentar ya. Oke. Buat Bapak Ibu yang belum kenal saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Priska, saya asalnya dari Kalimantan Barat. Mungkin di sini ada yang dari Kalimantan Barat, jadi saya lahir di kota kecil, di kota Singkawang gitu. Kemudian saya besar di kota Pontianak. Lalu waktu saya kuliah, saya pergi ke kota yang katanya paling murah di Indonesia, jadi saya kuliahnya di Jogja. Setelah selesai di Jogja, katanya cari kerja enaknya Jakarta, karena lebih gampang gitu. Jadi saya melamar ke televisi Indosiar, jadi tahun 96 sih gitu ya, sebagai graphic designer, tapi nggak diterima. Kemudian saya kerja sebagai salah satu karyawan di corporate, sempat juga di dunia sales, dan saya sempat di dunia asuransi kurang lebih 15 tahun. Sekarang saya bergelut di dunia training, coaching gitu. Saya sangat suka membaca dan kadang-kadang saya menulis gitu. Nah, hari ini saya punya kesempatan bertemu Bapak Ibu semuanya, jadi I'm so happy gitu ya. Ya, nah bila misalnya Anda ketemu seorang teman, ya kemudian teman itu bertanya kepada Anda, apa kabar? Apa jawaban Anda? Biasanya. Boleh share di chat, boleh ngobrol juga. Apa jawaban Anda? Apa kabar gitu? Kabar baik. Ya, baik gitu ya. Oke. Sebagian bilang luar biasa gitu ya. Oke, kalau Anda di kelas motivasi ya, di kelas sales Anda mesti bilang yes, luar biasa gitu ya. Tapi pertanyaan saya adalah jawab yang jujur. Apa kabar? Biasanya kita akan menjawab yang jujur pada saat apa? Pada saat kita bertemu dengan orang yang kayaknya mau menerima kita apa adanya. Yang kalau kita jujur, dia nggak akan ngejudge apa-apa, ya kan? Yang kalau kita ngomong kita lagi nggak enak juga dia akan terima. Gitu. Jadi saya mau Bapak Ibu bayangkan satu kondisi, kemudian ditanya, halo, apa kabar? Misalnya saya tanya kepada Ellen, hai Ellen, apa kabar? Atau saya tanya kepada Pak Bambang, Pak Bambang,
Gimana kabarnya? Feel that. Apa kabar? Ya, saya izin share-kan dulu. Oke. Sudah kelihatan filenya? Sudah Bu Priska. Oke. Nah, saya ingin Bapak Ibu jawab jujur dalam hati aja. Apa kabar? Ya, gimana ya kabar saya selama ini gitu. Nggak akan ada yang menjudge jawaban Bapak Ibu. Gimana perasaan saya selama ini? Bapak Ibu, Ellen akan membantu mendisplay satu polling, ya. Polling itu berisi satu pertanyaan aja. Polling itu pertanyaan adalah coba dipikir-pikir, direnungkan lagi gitu ya, diingat-ingat selama 30 hari ke belakang, jadi 1 bulan ke depan, apakah Anda, silakan diklik di chat room ya. Wait. Oke, sudah saya munculkan pollingnya. Muncul ya teman-teman pollingnya? Belum muncul. Cuma satu Ya, pertanyaan. Sudah ya? Oke, Sudah. Oke, yuk silakan dipilih. Silakan dipilih. Wow. Wow, seimbang nih ya. Oh, yang kedua ini lebih banyak. Di antara 1 dan 2 gimana dong? Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih sering? Oh, kalau lebih sering. Oke, yuk teman-teman yang belum milih. Ayo dipilih yuk. 5 detik lagi mungkin Bu Priska? Ya, silakan. Oke. Oke teman-teman, saya akhiri ya pollingnya. Oke. Sudah munculkah hasilnya? Belum, ini ada. Oke. Wow. Yeay. Yang merasa sangat cemas, sangat sedikit, terima kasih sudah berkata apa adanya gitu ya, 3% gitu. Kemudian ada yang merasa kurang semangat, sulit untuk konsentrasi, bosan tuh 24%. Kemudian yang ketiga itu adalah sangat semangat, kreatif, merasa hidupnya sangat menyenangkan, seru gitu ya. Selamat untuk Anda 28%. Dan yang paling tinggi itu 46% merasa hidupnya biasa-biasa aja. Jalanin aja hidup apa adanya. Oke, hampir separuh ya. Oke. Saya share screen lagi. Sekarang mari kita lihat slide berikutnya. Oke. Pada punya kertas dan pen gitu, coba ditiru aja gambar di layarnya. Ini cuma 2 garis yang agak miring ke arah atas, kemudian ada 3 titik A, B, dan C. Gitu. Silakan. Sudah? Sudah. Nggak usah terlalu bagus, biasa aja gitu ya. Oke. Sekarang titik B ini adalah kondisi teman-teman yang tadi, yang normal, biasa-biasa aja ya. Hidup saya biasa-biasa aja, saya menjalani hidup saya itu biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian kalau kita menarik garis di atas, yang titiknya paling atas, ini adalah kondisi yang namanya antusias, ya, merasa sejahtera gitu ya. Bahasa Inggrisnya, kalau istilah bahasa Inggris kalau kita baca gitu ya, ini namanya flourishing namanya. Jadi merasa sangat bersemangat, selalu kreatif, kalau dapat tugas gitu dari kantor apa dari mana gitu ya, selalu menyambutnya dengan antusias. Ya saya bisa gitu. Dan kalaupun ada kendala,
paling cuma stuck sebentar, tapi habis itu semangat lagi. Semakin banyak tugas yang diberikan, semakin happy gitu. Terus merasa hidupnya penuh, seru gitu ya. Merasa hidupnya berguna, terus sangat optimis, itu yang paling atas. Di mana kita di level antusias gitu. Selalu punya harapan, selalu punya cita-cita, punya goal yang jelas. Itu yang di atas. Apakah teman-teman yang memilih yang antusias merasakan hal tersebut gitu selama 30 hari ke belakang? Jadi hampir tiap hari merasa antusias. Apakah seperti itu perasaannya? Nah, lawannya dari antusias ada di bawah sini. Ini dia, yang paling bawah. Ini adalah depresi, teman-teman. Ya, merasa sangat sedih, hidup ini tidak berarti gitu ya. Terus putus asa gitu. Dan sering sekali merasa cemas. Setiap hari merasa cemas. Ada aja yang dicemaskan gitu. Nah, terus pertanyaannya, languishing saya ada di mana gitu ya? Kalau misalnya languishing di sini, ada di tengah-tengah. Jadi kalau Anda yang merasa normal, sedikit di bawah normal gitu ya, sebenarnya dalam kondisi languishing. Ya. Kondisi languishing itu kayak apa? Bangun pagi gitu ya, nggak semangat, bosen gitu ya. Aduh gitu ya, dapat tugas, aduh tugas lagi, terus meeting, aduh Zoom lagi. Contoh paling nyata, kalau misalnya Anda punya anak-anak yang sekarang sedang sekolah dari rumah gitu ya, kita tanya, nah besok sekolah lagi ya, sekolah lagi gitu. Jadi kayak gitu. Atau misalnya Anda melakukan satu kegiatan, harus meeting di kantor, Anda meeting lagi gitu ya. Nah seperti itu. Apakah Anda depresi? Anda nggak depresi gitu ya. Anda melakukan tugas seperti biasa, tapi nggak ada semangatnya gitu. Kemudian juga sulit konsentrasi gitu ya. Kemudian nggak punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya udah rutin dilakukan. Kemudian merasa buntu, nggak kreatif, nggak tahu mau ngerjain apa. Ya udahlah, hidup jalan gitu aja lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya diberi tugas gitu ya, merasa berat untuk menyelesaikan tugasnya. Ini adalah kondisi languishing yang kita akan omongin ini. Kemudian apalagi merasa hampa. Jadi mungkin Anda sibuk, misalnya kayak saya gitu, saya banyak di rumah sekarang gitu ya, karena nggak ngajar gitu. Jadi pagi nyiapin makanan breakfast buat anak saya gitu. Kemudian untuk suami saya juga, saya sibuk dari pagi sampai malam, kadang-kadang jam 1 baru mandi gitu. Sibuk sekali, tapi perasaannya kosong. Kenapa? Karena saya merasa ilmu yang sudah saya dapat, pengalaman saya nggak bisa dibagi gitu. Karena sibuk dengan pekerjaan rutin. Apalagi pada saat pandemi awal kan Mbak itu nggak masuk kerja ya, diliburkan. Jadi selama 6 bulan saya yang bekerja sebagai Mbak, sibuk luar biasa sebagai ibu rumah tangga. Tapi merasa hidupnya kosong. Merasa semua kemampuan saya itu nggak keluar, saya mengerjakan hal yang seperti ini gitu. Nyapu, nyuci, ngepel, beresin tanaman, kasih makan si dogi, dan lain sebagainya, hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau languishing itu bukan berarti males, enggak. Bisa juga Anda lakukan sesuatu tapi nggak bergairah, merasa tidak berarti hidupnya, nggak bermakna gitu ya. Gitu. Ini languishing. Sekarang saya Anda feel baik-baik gitu ya. Coba dipikir-pikir 30 hari ke belakang gitu ya. Sebenarnya saya ada di mana? Di gambar yang Anda bikin, Anda coba tunjuk pakai jari, feeling. Anda sebenarnya ada di garis yang sebelah mana? Untuk membantu Anda, saya akan setelkan, Ellen akan bantuin setelkan satu video gitu ya. Anda boleh dengerin, nikmati gitu ya. Relax aja gitu. Kita akan masuk namanya pause gitu. Pause itu sebenarnya adalah tahap di mana kita akan memulai satu proses. Itu sama seperti kalau saya suka analogikan, kita itu mau masuk ke rumah seseorang, kita akan ketuk dulu pintunya. Assalamualaikum. Jadi kayak gitu, ganti frekuensi gitu ya. Mungkin tadi Anda sebelum ikut sesi ini habis beres-beres makan malam atau baru pulang kerja dan lain sebagainya. Sekarang kita siap-siap untuk masuk ke proses gitu. Sambil mendengarkan, sambil Anda feeling gitu ya. Feeling 30 hari ke belakang saya itu ada di posisi mana sih gitu seringnya. Ya. Iya.
yang dirasakan Bapak Ibu semuanya? Apa yang dirasakan Bapak Ibu semuanya? How do you feel? Nanti ada link yang saya share. Bagaimana nih perasaannya Bapak Ibu setelah Itu menonton video barusan? ada yang ngerti nggak itu artinya apa? Itu lagu Jepang. Jadi kita cuma melihat videonya saja sama mendengarkan musiknya ya. Lagu itu judulnya adalah The Reason I Was Born. Alasan saya dilahirkan. Alasan saya dilahirkan adalah untuk bertemu dengan ayah ibu saya, untuk bertemu dengan kakak adik saya, untuk bertemu dengan teman-teman saya. Alasan saya untuk dilahirkan adalah untuk bertemu dengan kamu yang saya cintai. Itu salah satu liriknya gitu ya. Oke. Terima kasih Ellen buat pausnya. Ya, sama-sama. Saya sharein di sini. Oke. Nah, objektif kita hari ini sebenarnya untuk mengetahui languishing itu seperti apa, gitu ya. Terus kita lihat gejalanya seperti apa, terus cek kita itu ada ngalami atau enggak. Kalau kita nggak ngalami, it is okay. Kalau kita ngalami, apa yang kita mesti lakukan? Apa yang kita bisa lakukan untuk lebih memperingan kita, gitu ya. Oke. Kita masuk ke berikutnya. Sebentar. Wait. Oke, jadi ini adalah artikel yang ditulis di New York Times. There's a name is called languishing. Jadi katanya sebenarnya perasaan bosennya kamu gitu ya, perasaan lesuhnya kamu yang kamu rasakan tuh ada namanya loh. Namanya ada languishing gitu ya. Ini yang nulis adalah seorang psikolog dari Universitas Washington, namanya Adam Grant. Nah, Adam Grant ini nulis sebenarnya aslinya bukan dia, tapi dia mempopulerkan di bulan. Aslinya sebenarnya languishing adalah istilah yang yang pertama kali disebut oleh seorang sosiolog dan psikologi Amerika yang namanya Corey Keyes gitu. Languishing sendiri asal katanya dari bahasa Latin sebenarnya. Languire gitu. Kalau kita cari di dalam bahasa Indonesia, languishing itu artinya merana, menderita sebenarnya. Jadi tapi kalau dalam konsep ini adalah perasaan lesu, bosen gitu ya. Mungkin sebagian dari kita udah ada yang vaksin gitu ya. Vaksin, misalnya kalau setelah vaksin kita happy, bisa aktivitas seperti biasa. Tapi kebanyakan orang setelah itu merasa biasa-biasa aja. Terus what next gitu loh. Penyakitnya masih ada gitu. Hidupnya juga masih biasa, ekonomi jalannya biasa-biasa gitu. Itu adalah salah satu gejala dari languishing sebenarnya, Bapak Ibu. Itu. Nah, sekarang mari kita main dengan kartu. Oke, tadi pause ya. Sekarang main kita dengan kartu, Bapak Ibu boleh siapkan kartu puntung untuk yang punya gitu. Untuk yang tidak punya nggak apa-apa, ini kita udah sediakan kartunya, Bapak Ibu nanti akan memilih, nanti saya akan bantu cara untuk membaca, mengeksplorasi dan mengkonektivitasnya, mengkonekkan dengan diri kita ya. Dan kondisi tertutup, pilih satu kartu yang mewakili apa perasaan sesungguhnya saya saat ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak punya kartu boleh main langsung di layar. Ini ada 1, 2, 3 gitu ya. Silakan pilih mau kartu yang mana, kartu 1, 2 atau 3. Sudah? Pilih satu kartu yang paling mewakili perasaan. Oke. Bapak Ibu boleh chat ya, boleh drop angkanya di kolom chat gitu ya Bu Priska, supaya nanti kalau fotonya muncul, nah nggak boleh ganti lagi nih nomornya. Yuk, mari Bapak Ibu drop. Oke. Jadi kalau Anda memilih kartu 1, silakan foto kartu 1, kalau memilih kartu 2, foto, dan kalau memilih kartu 3, silakan difoto. Oke.
Sekarang saya akan bantu Bapak Ibu untuk mengeksplorasi kartunya. Coba dilihat kartunya, ya. Scanning aja dari atas ke bawah pelan-pelan kartunya. Anda bisa lihat kalau Anda punya kartunya, dan scanning dari atas ke bawah, bawah ke atas pelan-pelan. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke. Coba lihat. Sebenarnya ini kartu berisi foto yang menceritakan tentang apa menurut Bapak Ibu? Bagian mana yang detailnya paling menarik untuk Bapak Ibu dari foto tersebut? Kalau ini adalah sebuah video gitu, kira-kira sebelum fotonya dijepret, kejadian apa sih yang terjadi? Dan setelah foto ini dijepret, kira-kira peristiwanya apa yang terjadi? Kalau misalnya foto ini bisa diraba gitu ya, dirabakan teksturnya, kira-kira seperti apa teksturnya? Kasar kah, lembut kah, keras kah, seperti apa? Dan kalau misalnya ada suara yang bisa dikeluarkan oleh kartu ini, kira-kira bunyi di sekitar suara itu apa? Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kartu itu, kira-kira Bapak Ibu akan di sebelah mana dari kartu itu? Adakah dialog yang terjadi di kartu itu? Adakah bagian yang Bapak Ibu tidak suka di foto itu, yang mau dihapus atau dikeluarkan? Atau adakah sesuatu yang ingin ditambahkan di dalam foto itu? Apa hubungan kartu ini dengan perasaan saya saat ini? Apa pesannya? Apa yang dia ceritakan? Oke. Ada yang ingin sharing? Ada juga yang sharing di kolom chat nih Bu Priska. Sambil menunggu teman-teman untuk sharing open mic gitu ya. Kita baca dulu mungkin yang ada di kolom chat Bu Priska. Ada yang pilih nomor 2 nih. Merasa jauh. Meski berada dalam satu ruang, satu perjalanan, satu tujuan, tapi nggak sejalan. Saya cewek yang di depan, karena nggak sepikir jadi sunyi, dan perasaan saya jadi lonely. Oh, oke. Ada lagi. Oh, ini ada Bu Dietra. Ternyata yang mau sharing, Bu Priska. Ya, Silakan. silakan. Hai Mbak Pris. Halo, Mbak Lala. Ya, ini yang paling ditunggu-tunggu nih kartu pengtumnya, karena memang suka merefleksikan diri. Saya tadi mau pilih 3, tapi kok larinya pengen, akhirnya jadi jatuh ke 1. Dan bagus banget gitu ya. Ada arrow di situ. Saya tuh ngeliat itu arah gitu ya, direction. Dan it's kind of way gitu. Banyak loh sebetulnya jalan yang bisa kita tempuh gitu ya. Dan harus bisa dilihat gitu. Dan sesuatu yang saya ingin rubah dari kartu itu adalah orang yang berjalan di depan itu kesannya menunduk gitu. Saya ingin dia melihat ke depan gitu. Saya ingin melihat kartu ini menjadi satu dorongan untuk memotivasi saya bahwa sebetulnya banyak loh yang bisa dilakuin, cuman ayo jalan gitu. Jangan nunduk aja. It's telling a lot. Bagus Mbak Pris. Perasaan Aja yang sih saya mau dominan itu sharing. Perasaannya justru ada dorongan ya. Kayaknya I'm wasting my time gitu. Banyak yang aku tunda-tunda gitu. Progresnya terlalu banyak. Sementara Ero itu
related dengan aku tuh punya beberapa ide tapi nggak pernah aku jalanin gitu. Kenapa gitu ya? Terus ini kok kartunya dapat yang aku pilih betul-betul satu keluar gitu ya, ada 3 arrow, terus ada satu persona di depan gitu, orang gitu ya, dan mungkin ini perempuan juga gitu kebetulan. Kok nunduk gitu ya, it's kayak diketok gitu. Kamu jangan nunduk aja, lihat ke atas, ke depan, jalannya udah ada, ayo melangkah gitu. Motivasi sih, lebih ke jadi melihat ini optimisme, harusnya kita melihat lebih semangat ke dalam ide-ide yang ada di kepala kita gitu, jangan ditunda. Oke. Itu sih Mbak. Makasih Thank you. Mbak. Thank you. Ya. Tadi Mbak Nova kayaknya raise hand. Mbak Nova ingin sharing, silakan. Makasih. Kalau saya milihnya kartu yang nomor 2. Tadi kan ditanya ada teksturnya seperti apa. Saya merasakan teksturnya tuh kartunya tebal tapi halus kalau diraba. Terus saya pengen penambahannya tuh ada cewek lagi di sampingnya si cewek ini gitu, duduk di situ, dan itu diri saya sendiri. Terus yang dihilangkan, saya pengen laki-laki itu saya hilangkan, saya hapus, termasuk orang yang di belakang itu semuanya dihapus, jadi tinggal saya dan si wanita itu. Nah terus ceritanya itu, jadi seorang wanita ini tuh lagi galau, lagi nggak mood, lagi kehilangan semangat, lagi bosen dan dia nggak tahu harus ngapain gitu. Dia kehilangan semangat hidup gitu, bosen dan dia nggak ngerti, bingung gitu, dia mesti ngapain. Dan saya di sampingnya itu bisa nemenin si cewek ini gitu. Si cewek ini tuh bisa curhat ke saya, terus saya bisa bisa apa ya, bisa memberikan dia itu insight supaya dia mendapatkan pencerahan, supaya bisa semangat lagi hidupnya, supaya bisa lebih happy lagi gitu. Yang saya rasain kayak gitu di kartu yang nomor 2 ini. Oke. Terima kasih Mbak Nova. Thank you. Itu ada lagi. Oh, Bu Iin mau sharing, silakan. Oke, tadi saya ambil kartu dari punya saya sendiri, tapi keluarnya kalau tadi saya suruh ngambil dari situ, saya memang pilih nomor 3 dan ternyata memang sama. Oke. Oke, artinya ini memang kartu betul-betul untuk saya. Oke, waktu saya lihat, saya langsung teringat anak kecil ini. Padahal model pakai kaos kaki yang nggak sama itu bukan hanya anak kecil, anak gede, orang dewasa juga banyak. Kan belakangan banyak sekali yang kayak gitu. Tapi ini saya langsung ngebayangin cucu saya gitu. Cucu saya masih 2 tahunan dan sedang senang-senangnya pakai kaos kaki sendiri, kadang juga tidak terlalu rapi, tapi it's okay, malah senang karena dia berusaha. Nah, jadi kalau tadi digambarkan video gitu ya, terus 1 menit sebelumnya saya melihat dia mencoba mencari, dan dia sebetulnya kejadiannya jarang sekali bisa tertukar dengan pasangan yang lain karena biasanya ibunya menjadikan satu, jadi digulung begitu jadi satu kalau kiri dan kanan. Tapi mungkin anak ini sudah mulai mau melakukan yang berbeda dari biasanya, jadi ada unsur kreatif. Nah, saya bayangkan ibunya di situ, lalu dia melihat dan kamu udah bisa pakai sendiri dengan rapi ya sekarang, sekarang udah pas semua. Ini bukan pasangannya ya, tapi bagus juga, cocok juga ya. Di sini ada warna hijaunya, di situ juga ada warna hijaunya. Ada yang sama lagi ya. Mana yang sama? Jadi proses explore bersama anak itu terjadilah seperti itu. Saya bayangkan kalau saya ada di situ, saya akan ikut juga. Ayo kita cari lagi. Mana yang sama lagi? Misalnya kayak garisnya di kaos kaki yang merah hijau itu, garis-garisnya tuh itu nggak mirip, nggak hijau sekali, tapi agak biru gitu ya. Mungkin agak mirip sama jeansnya kalau dideketin, nggak. Tapi itu saya juga jadi takut salah, tapi nggak apa-apa sih. Salah juga nggak ada yang. Jadi bagian mana sebenarnya yang paling mewakili perasaan Bu Iin yang connect dengan kartu itu? Bahwa relasi itu sangat penting, sehingga
ini yang keluar tuh I gave my heart to you gitu lah. Ya, jadi dan itu terkoneksi dengan apa yang saya lakukan sehari-hari sebenarnya, karena saya psikolog klinis dan saya biasa dengan klien-klien, dan ya dalam pertemuan-pertemuan itu I give my heart to you gitu. Jadi itu bagian dari kreativitas saya dalam tanda petik ya, bukan menghasilkan sesuatu yang ada barangnya, tapi saya meng-create sesuatu bersama si klien begitu. Jadi itu yang saya dapat sih dari ini. Makasih Mbak Priska. Oke, makasih Bu In, sangat menarik sharingnya. Thank you. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah nulis juga di chat gitu ya. Ada Bu Neni, tulisannya terpikir berada dalam kebingungan, kemudian Pino Maldini, butuh variasi nggak boleh monoton, kemudian Bu Jonika, sepi di antara keramaian, Pak Andrian mesti tetap maju ke depan apapun yang telah terjadi di masa lalu. Ibu Elizabeth, perasaannya adalah membosankan, lama, perjalanan nggak sampai-sampai, tapi nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian Putri gitu, perasaan setelah melihat gambar tersebut adalah merasa lebih bersyukur karena perbedaan itu indah. Kemudian Ibu Ajeng ya, merasa hampa, seakan berjalan tanpa tujuan gitu. Kemudian ada lagi, ya oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kemudian Pak Syamsul ya, sedang dalam perjalanan dan suasananya membosankan, terasa sendiri, berada di tempat yang jauh gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah sharing langsung maupun ini ya. Oke, Bu Sri juga makasih gitu. Pak Ito juga, thank you gitu ya. Ya, mari kita masuk ke kartu kedua. Kalau apapun perasaan Anda saat ini, ada dimanapun Anda sekarang saat ini, coba rasakan, bila ini perasaan saya saat ini, adakah kondisi yang lebih ideal yang saya inginkan? Untuk membantu proses itu, kita akan masuk ke kartu kedua, gitu. Kartu kedua ini kita memakai coaching game. Bapak Ibu boleh memakai kartu lain bila punya, nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman yang nggak punya kartu, kita akan main di layar gitu. Kartu yang kita pilih ini facing down, tertutup, artinya mewakili apa yang sesungguhnya saya inginkan, Bapak Ibu inginkan. Kondisi sekarang adalah X. Tapi sebenarnya yang sangat saya inginkan tuh seperti apa? Kondisi Y. Oke ya. Silakan yang punya kartu boleh milih kartu sendiri dalam keadaan tertutup. Yang tidak punya kartu, kita akan milih satu dari 4 kartu. Ada kartu A, B, C, dan D gitu. Silakan pilih dulu. Mau kartu yang mana? Feeling aja. Sudah? Oke, kita buka kartunya. Jadi tadi beda dengan kartu yang tadi nggak ada tulisannya, kartu yang ini ada tulisannya gitu. Apa yang sesungguhnya saya inginkan. Oke. Mari kita eksplorasi kartunya untuk membantu kita melihat ke dalam diri kita apa yang sesungguhnya saya inginkan saat ini. Ya. Untuk yang punya kartu, Anda boleh melihatnya terbalik juga boleh, tapi kalau yang nggak punya kartu ya Anda lihat dari handphone gitu ya, setelah difoto. Coba lihat fotonya ini, sebenarnya ini foto tentang apa sih ya? Apa objek di dalamnya? Bapak Ibu ngapain objek di dalamnya gitu ya? Suasana seperti apa yang sedang terjadi waktu ini di foto? Kira-kira kalau ada suara, ini suara seperti apa yang ada di peristiwa tersebut? Dan kalau misalnya bisa merasakan suasana suhu sekitarnya, rasanya kayak apa? Sejuk kah? Dingin kah? Panas sekali atau apa? Coba dilihat detailnya. Anda boleh scanning dari atas ke bawah, pelan-pelan kartunya bawah ke atas.
kiri ke kanan pelan-pelan, kanan ke kiri gitu. Adakah detail yang menarik? Bagian mana yang paling menarik sebenarnya buat Bapak Ibu? Coba lihat adakah bagian yang ingin dihapus, diganti, atau ada bagian yang ingin tambahkan, atau warnanya mau diubah gitu. Oke. Sekarang coba lihat kata ya. Tadi kita lihat fotonya, sekarang kita lihat kata. Kata apa itu yang tertera? Anda suka atau tidak dengan kata tersebut? Apa artinya buat Anda? Kira-kira apa hubungannya kata tersebut dengan foto yang ada? Ceritanya jadi kayak apa ceritanya? Apa hubungannya antara foto, kata, dengan yang sesungguhnya saya inginkan saat ini? Jika Anda sudah siap, Anda boleh sharing, Bapak Ibu. Di chat boleh, langsung juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan insight, boleh sharing nih. Ini ada juga yang di kolom chat Bu Priska, suka banget sama kartu yang D. Happy banget bahwa hidup harus berwarna seolah kartunya teriak. Wah, kartunya bisa teriak nih. Ada juga susah senang adalah pilihan dan pilihlah yang manis-manis aja. Weh, thank you Kak Pido sharingnya. Ini ada dari Pak Ito, banyak pilihan tapi sesuai dengan tujuan akhir hanya satu yang saya inginkan. Wah, apa ini kira-kira yang diinginkan Pak Ito? Boleh sharing loh kalau mau sharing. Silahkan open mic saja. Oh, Bu Rabiatun mau sharing. Silahkan Bu Silakan, Bu. Rabiatun. Iya, terima kasih. Ketemu lagi Bu Priska Halo. setelah minggu kemarin. Halo. Salam kenal. Oke, ini kartu saya yang pertama. Sebenarnya sama dengan yang kedua tadi itu ya, yang opsi B. Jadi perasaan saya saat ini sebenarnya saya merasa termotivasi. Jadi kalau di kartu itu saya melihat itu saya center perhatiannya orang. Kalau saya di luar kartu, kalau di dalam saya menjadi orang-orangnya karena saya sedang melihat tujuan atau goal saya. Lalu apa yang sesungguhnya saya inginkan, saya mendapatkan kartu yang doing. Oh, mungkin tidak jelas sekali ya. Yang doing, ya, yang gambar orang merajut, yang gambar rajutan itu. Apa yang sesungguhnya saya inginkan to make everything happen for me. Jadi mewujudkan semua yang saya inginkan itu terjadi. Lalu tadi ada satu yang objek menarik gitu ya. Itu saya merasa itu karpetnya. Karpetnya itu terasa nyaman kan kalau di karpet ya. Karena di sini ada karpet yang menurut saya agak tebal gitu. Jadi yang saya inginkan comfortness, tapi kalau dari kartunya itu juga ada istilahnya quiltnya itu yang masih belum selesai. So I have to finish everything I started. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk sharingnya. Baik, teman-teman yang sudah tulis di chat juga terima kasih. Ini ada Bu Diana Dwi juga, Putri juga ada, Bu Neni juga, kemudian ada Bu Intan, ada Dias Akmelia gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah sharing gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing secara langsung? Ya, saya. Andra. Oh, siapa? Maaf. Saya. Sister Simona. Silakan Sister Simona. Oh, oke, silakan. Setelah itu Pak Andra. Ya, Pak Andra. Oke, baik. Saya memilih kartu yang pertama itu si cewek yang lagi berada di air ini, lagi menyelam di kolam. Saya sedikit awal tadi sebelum pause itu saya memilih perasaan dominan itu yang paling ujung atas, yang bergairah dan itu. Tetapi setelah pause,
perasaan saya justru saya melihat bahwa saya berada yang paling bawah. Dan ketika memilih kartu, kok persis dengan perasaan saya itu. Di mana saya melihat yang paling dalam di sini adalah wanita ini berada di air dan sepertinya air itu sudah terhirup ya. Jadi kurang bernafas dengan lega. Dan saya merasa bahwa saya seperti itu saat ini, kondisi saya saat ini. Seperti tenggelam yang sudah membutuhkan pertolongan. Dengan pengalaman sakit yang setelah vaksin itu dan membuat saya drop, lalu beban tugas yang begitu banyak dan harus membutuhkan deadline dari pimpinan harus segera. Saya seperti air itu saya sudah hirup dan tidak bisa lagi ini saya mau buat apa. Tetapi perlu saya kasih di sini adalah sebuah tabung yang harus saya menolong saya. Tabung yang bisa menolong saya untuk bisa menghirup udara dengan segar. Dan kartu yang kedua itu adalah bersyukur. Bersyukur saya melihat bahwa oh ini kesempatan untuk saya. Untuk bagaimana saya keluar dari situasi yang membuat saya tenggelam itu. Atau membuat saya tidak bisa bernafas dengan bebas. Dan saya melihat bahwa anak yang duduk ini adalah diri saya yang sedang memandang alam yang begitu indah. Dan saya ingin segera lepas dari beban tugas itu, sehingga saya seperti anak ini, bisa menghirup udara yang dengan segar. Dan boleh saya pindahkan kursi itu, bangku ini berada di bawah pohon, sehingga bisa memandang alam dengan indah, sambil mendengarkan musik, dan bisa menghirup udara dengan bebas. Sehingga saya sepertinya ada bisikan bahwa perlu memanage waktu dengan baik sehingga pekerjaan itu segera selesai. Itu, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Suster Simona. Saya kirim pelukan untuk Suster ya. Terima kasih. Pak Andra, aduh apa kabar Pak? Ya, silakan Pak Andra. Kabar baik Mbak Priska. Sebenarnya awalnya ragu karena dari tadi nggak ada laki-laki yang sharing gitu ya. Jadi, tapi saya memberanikan diri karena pengen contribute aja gitu, dari pengen all out di acara ini. Saya waktu tadi Mbak Priska menyampaikan grafik tadi itu, waktu polling, saya sebenarnya tidak ada yang pas buat saya karena ada beberapa kata yang di sini iya, di sana iya gitu. Jadi saya waktu milih tadi saya milih B, yang kedua biasa aja karena nggak ada yang mewakili sebenarnya gitu. Tapi begitu tadi digambar A, B, C dan Mbak Priska tadi menyebutkan languishing gitu. Saya langsung rasa, ini gue di sini nih, gitu. Dan pas banget karena normal enggak, flourishing enggak, depresi enggak, tapi languishing ini dan terasa sekali bahwa oh iya, gue ngalamin itu. Kartu tadi saya yang pertama adalah kartu yang juga nomor 2. Saya ngerasa situasi itu saya lagi kayak duduk di bus kayak gitu, empty, tanpa rasa, tanpa tujuan yang jelas, lonely gitu ya. Lebih kepada cemas sih dengan situasi ini kok volatile banget nih, gue nggak tahu apa yang terjadi di masa depan gitu, jadi ada kecemasan itu. Dan menariknya tadi waktu saya pilih yang kedua, saya sebenarnya pilih A gitu, tapi begitu dibuka saya nggak cocok dengan A gitu. Dan saya scanning 4-4-nya dan saya memutuskan pilih B. Muncul sebuah pertentangan di batin, kan kamu tadi pilih A gitu. Kenapa nggak harus A? Kan aturannya harus A gitu. Tapi abis itu saya bilang lagi, ini kan tentang yang gue mau. Gitu. Gue nggak boleh bohongin diri gue sendiri demi aturan gitu. Ini tentang yang gue mau gitu. Akhirnya saya memaksakan untuk pilih B. Kenapa? Ya ini yang gue mau gitu. Dan itu yang sering terjadi gitu. Dalam hidup saya sering terjadi bahwa saya memilih sesuatu, melakukan sesuatu, bisa jadi nggak ada sukacitanya karena terpaksa gitu. Karena melakukannya tuh kayak nggak ada joy di sana. Dan ya gue pengen joy. Kalaupun memang ternyata nggak bisa, kamu harus A. Ya kan ini yang tentang yang gue mau. Gitu. Dan gue nggak boleh bohong dengan perasaan yang gue mau ini. Dan situasinya memang lagi seperti ini, pandemi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa bersuka cita dalam situasi apapun gitu. Nah itu yang saya inginkan. Terima kasih atas kesempatan sharing. Terima kasih Pak Anda, I feel you. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tulis juga di chat room. Wah, banyak pelukan untuk Suster ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses ketiga ya. Buat teman-teman yang tadi udah review ya, apakah saya pernah ngalami languishing apa enggak gitu ya.
saya akan sharing tipsnya gitu, berdasarkan, sekali lagi berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita meringankan hari kita bila kita mengalami languishing, atau kita bisa membantu kerabat kita, keluarga kita, atau teman kita yang kayaknya mengalami hal seperti itu. Ini beberapa tips. Ya, kalau untuk mengatasi languishing, menurut saya kita mesti punya yang namanya positive feeling. Gimana dapetin positive feeling? Sebenarnya sangat sederhana. Lakukan namanya 3 loves, 3 cinta. Cinta yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Cinta yang kedua adalah untuk seseorang, dan cinta yang ketiga adalah untuk sekitar kita gitu ya. Mari kita lihat satu-satu. Cinta yang pertama adalah I love me gitu ya. Satu adalah lakukanlah pujian gitu. Sudah terakhir kapan Anda memuji diri sendiri? Gitu. Saya punya kebiasaan sebelum tidur, saya itu menulis di buku kecil gitu ya, hal baik yang sudah saya lakukan hari ini. Jadi saya mau Bapak Ibu latihan, ini sudah sekitar jam 8 malam, artinya kalau Bapak Ibu bangun jam 6 pagi, ini sudah lebih dari 12 jam. Coba feeling. Kalau misalnya Anda menulis di kertas, silakan siapkan kertas sama pen, tulis, hal baik yang telah aku lakukan hari ini adalah, mari kita latihan itu. Satu hal aja, menurut Bapak Ibu itu apa? Boleh tulis di chat, boleh tulis di kertas. Hal baik yang telah saya lakukan hari ini adalah. Pak Bambang senyum, memaksa diri olahraga, Margaret, yeah gitu ya. Bu Ineke, together make us feel peaceful. Pak Pido menawarkan bantuan pada seorang teman. Bu Rabiatun mentraktir teman lunch, ya asik. Bu Neni mencoba menahan marah, keren banget. Vicky supporting each other through think and teach, oke keren. Pak Andra connect to others. Bu Nina menyelesaikan tugas yang tertunda. Bu Hartuti melaksanakan tugas sesuai deadline. Bu Iin mengantar mama kontrol ke dokter. I feel you Bu Iin. Kemudian Ellen membantu teman membeli makan siang. Very nice. Dias membantu rekan kerja. Bu Jessica meditasi. Pak Arif ketawa sama teman. Gitu. Anda perlu tulis berapa aja, tapi tulis satu pun waktu Anda benar-benar feeling melakukannya. Ini adalah pujian buat diri Anda sendiri gitu. Ini akan membuat perasaan kita lebih ringan gitu. Yang kedua adalah bersyukur, seperti tadi Suster katakan gitu ya, bersyukur. Saya ingin Anda latihan. Biasanya saya menuliskan 10 hal gitu ya. Coba 10 hal di kertas kosong ya. Anda tuliskan kalimatnya seperti ini. Aku bersyukur untuk hari ini atas titik-titik. Jadi kalimatnya, aku bersyukur untuk hari ini atas titik-titik 1, 2, 3. Silakan. Kalau ada yang mau sharing, silakan. 10 hal. Bersyukur itu mudah sekali sebenarnya. Kalau kita benar-benar aware gitu ya. Hal yang kecil-kecil, yang sering kita lupakan, yang kita terima begitu saja gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing. Pak Bambang, aku bersyukur Hani atas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih. Bu Iin, bangun dan misa pagi. Saya mungkin ya Bu ya. Iya, Boleh silakan. lagi. Iya, silakan. Ini 10 hal atau cuman beberapa aja? Udah tulis 10 hal? Sudah sih. Oke. Good. Karena Coba ya, 10 hal.
karena kebetulan ini adalah rutinitas saya setiap harinya. Oh, good, bagus. Jadi yang bisa saya tambahkan malam ini, saya tadi pagi sudah nulis 5, kan rutin paginya kan. Kalau Ibu sebelum tidur, saya setelah bangun tidur. Jadi yang pertama saya tadi malam sudah nyoba trial workshop. Jadi saya bersyukur mendapatkan feedback dari anggota tribe gitu. Lalu yang kedua, saya ketemu yang namanya Mbak Francisca yang saya juga baru lihat gitu ya di Zoom gitu kan. Lalu yang ketiga, saya bersyukur kalau saya tuh menyempatkan untuk minum kopi. Yang keempat, ya alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan ketemu teman dan bisa mentraktirnya gitu kan. Yang kelima tadi ketemu dengan Mbak Pido yang ternyata dari Bontang dan akhirnya tukeran nomor WA. Lalu ketemu Suster Simona juga, ketemu Mbak Nana juga. Yang pasti saya bersyukur kalau meskipun panas hujan semuanya itu adalah berkah untuk saya dan tanaman saya. Terima kasih. Terima kasih sekali gitu. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah share di chat room gitu ya. Bu Elizabeth, saya bersyukur hari ini bisa bertemu ibu saya. Betul banget ya. Bu Neni bersyukur karena ketemu saya. Mbak Priska, ya me too. Kemudian Margaret ada teman ngobrol gitu. Ellen, Wabis sudah bersyukur. Oke, Putri terima kasih. Bersyukur karena masih bisa melihat orang yang aku sayang gitu. Kemudian Ibu Bunga bersyukur karena pekerjaan berat telah berhasil diselesaikan ya. Kemudian Pak Andra bersyukur bisa hadir di acara ini. Itu gitu ya. Wah, terima kasih semuanya. Oke, sebentar ya hilang. Oke, terima kasih. Kenapa 10 gitu ya? Sebenarnya kalau semakin banyak Anda tulis, Anda semakin deep, rasa syukurnya semakin besar, Bapak Ibu. Boleh lakukan pagi, jadi Anda punya semangat pagi, boleh lakukannya malam. Kalau saya biasanya lakukan malam gitu ya. Oke, yang ketiga adalah yang kita bisa lakukan adalah bergerak. Bergerak ini Anda bisa jalan pagi, jalan sore gitu ya, nemenin hewan peliharaan jalan, bergerak pokoknya, beres-beres rumah, boleh juga nari gitu, apa aja. Jadi bergerak. Karena dengan bergerak kita itu jadi fokusnya jadi berubah gitu, nggak stuck di satu tempat. Ya, bergerak. Kemudian flow itu artinya kalau kita baca artikel yang ditulis gitu ya oleh Adam Grant, dia bilang flow itu adalah salah satu antidot untuk tidak languishing gitu. Flow itu artinya kita melakukan sesuatu yang membuat kita larut ke dalamnya, bisa macam-macam gitu ya. Apa hal yang bisa membuat Bapak Ibu larut? Ada yang suka masak, kalau udah masak tuh kayaknya lewat 2 jam tuh nggak ngerasa. Ada yang suka ngisi TTS gitu. Ada yang suka nyanyi, macam-macam flow. Jadi bikin satu kegiatan yang kita bisa flow. Melukis, doodling juga boleh. Karena itu membuat kita fokus. Salah satu ciri dari languishing adalah kita nggak bisa fokus sebenarnya. Ya, flow. Mungkin juga ada yang suka lari maraton, itu juga flow ya. Benar-benar konsen jadinya gitu ya. Baca buku juga flow. Kemudian yang kelima adalah goalnya jangan besar-besar, bikin goal kecil. Saya bikin goal kecilnya adalah setiap malam tong sampah di dapur harus kosong. Itu goal kecil saya. Jadi kalau saya tidur saya mikir tong sampah di dapur udah bersih ya, nggak ada sampah. Saya merasa saya udah enak perasaannya. Jadi teman-teman boleh bikin Bapak Ibu goal yang kecil apa ya gitu. Misalnya di wastafel udah di bak mandi udah nggak ada piring kotor waktu malam, itu juga boleh gitu. Apa aja, goal kecil-kecil aja gitu. Jadi goal kecil itu kalau terpenuhi kita merasa saya udah melakukan sesuatu yang berguna hari ini. Kemudian manjakan diri. Manjakan diri artinya Anda boleh mandi waktu mandi Anda sambil berterima kasih pada diri sendiri. Mandi atau kalau misalnya punya simpanan dikit Anda boleh beli baju beli baju baru atau boleh dandan gitu. Pesan order makanan kesukaan apapun itu yang membuat Anda merasa
Anda sayang pada diri Anda sendiri. Itu I love me gitu ya. Berikutnya adalah having fun gitu ya. Lakukan kegiatan yang fun, yang menantang gitu. Oke, saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu. Jika misalnya Anda ada di satu sore ya, Anda lagi duduk, kemudian di teras depan Anda tiba-tiba anginnya sangat kencang gitu ya, mendung dan hujan lebat. Sebentar saya putarkan satu video untuk Bapak Ibu. Wait. Bentar ya. Oke. Saya ingin Bapak Ibu, ini videonya cuma berapa detik. Saya ingin Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu ada di sini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, boleh share. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Menghirup bau tanah. Menghirup bau tanah, makasih Bu Iin. Merayakan apa? Daun itu, saya seperti melarut pada daun-daun itu bahwa begitu merayakan, segar banget gitu. Oke, thank you Bu Iin, makasih sekali gitu. Bu Ani main hujan, ye gitu. Siapa Vicky ambil HP pasang story gitu ya. Oke, Bu Robiatun main hujan sambil mandiin anak-anak, hijau tanamannya. Oke, dancing in the rain, video kemudian Rumanta main hujan, Dwi Sumaryati menikmati hujan, dia lari masuk rumah cari yang anget-anget. Oke. Ellen duduk di teras sambil minum kopi. Bu Bunga menikmati hujan turun. Thank you. Aduh, Bu Amel siapin pisang goreng gitu. Oke, saya ini videonya sebenarnya oke, sebentar. Saya share satu video lagi. Nih. Ini yang saya lakukan. Having fun. Having fun di sini maksudnya Anda menantang diri Anda melakukan sesuatu yang memang Anda suka, tapi selama ini tidak Anda lakukan. Apa itu? Nanti coba dieksplorasi ya. Gitu. Oke. Berikutnya apa lagi? Nih, sebentar ya. Ini yang tadi. Sekarang yang sebaiknya kita hindari kalau kita mau lakukan I love me itu, ini sebenarnya. Hindari kalau baca berita-berita, karena sebenarnya banyak berita yang nggak ada konektivitasnya dengan kita gitu ya. Artis atau berita-berita di mana yang nggak ada hubungannya dengan kita. Kemudian juga kadang-kadang di WhatsApp grup kita, grup keluarga, grup tetangga, grup
alumni gitu ya. Itu kan suka vote. Kadang-kadang satu post itu di vote di beberapa grup. Kalau nggak terlalu penting sebenarnya coba hindari deh. Jadi ini adalah bentuk untuk kita sayang pada diri sendiri, hemat waktu juga, ya. Searching yang enggak gitu ya. Oke. Love yang kedua adalah ini, I love you. Tadi I love me, sekarang I love you. Satu ada random call. Jadi coba hubungi secara acak kenalan atau kerabat yang sudah sangat lama Anda tidak telepon. Buat apa? Hanya untuk say hello. Jadi misalnya Anda boleh telepon tante Anda yang sudah tahunan nggak dikontak, atau telepon dengan teman dari SD misalnya yang udah lama nggak kontak. Hanya untuk bilang, halo, apa kabar? Ya. Kemudian yang kedua adalah coba rencanakan satu kejutan yang positif. Tentu bukan prank ya, karena surprise itu bisa juga prank gitu ya, ngerjain orang, tapi ini enggak. Kasih satu surprise yang positif. Misalnya Anda boleh kirim kartu ke seseorang, atau Anda kalau Anda ngerti points of view, Anda bisa bikin sebuah pesta ulang tahun virtual untuk yang ulang tahun dan lain sebagainya ya. Bisa buat teman, bisa buat kerabat. Dan yang ketiga adalah coba telepon satu orang yang Anda percaya untuk apa? Untuk melakukan percakapan yang bermakna, di mana Anda bisa ngobrol dengan benar-benar ngobrol. Kebetulan saya beruntung banget punya 1-2 orang teman yang kebetulan hadir di sini yang saya bisa ajak ngobrol. Yang kalau saya ngobrol ngalor ngidul pun dia tetap dengerin gitu, nggak ada judgement. Apa ini pentingnya buat kita? Karena ini pentingnya supaya kita bisa connect ke orang lain pada saat kita languishing itu ya. Ini adalah poin kedua, I love you. Yang ketiga adalah I love others. I love others sebenarnya simple, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan kecil gitu. Jadi misalnya Anda kalau pesan makanan gitu, pesan lebih satu deh, satunya buat si abang Gojek misalnya. Atau malam saya biasa lakukan kalau misalnya saya nunggu suami saya pulang gitu, dia pulang jam 11, nggak tahu nasi masih banyak banget gitu. Saya bisa goreng telur bikin menjadi 2-3 porsi nasinya, goreng telur, bikin mie goreng, taruh di tempat yang bagus, kasih air minum, kasih sendok plastik, terus kita panggil ojek, cari titik yang paling dekat. Kebetulan di rumah saya itu titik paling dekat itu sekolahan yang kira-kira 1 kilometer. Jam 11 minta dianterin ke sekolah, serem ya tukang ojeknya ya. Tapi waktu dia datang, kita kasih makanannya benar-benar yang bersih gitu. Dan dari berapa kali saya lakukan, saya sempat tanya, kira-kira jam 10, jam 11 gitu, udah makan belum Pak? Belum makan. Jadi sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kita gitu ya. Kemudian juga kita act the kindness itu bisa juga kita lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita yang selama ini sudah membantu kita punya tempat tinggal yang enak atau tempat kerja yang nyaman. Misalnya OB di kantor, atau satpam di perumahan, atau tukang sampah yang sering ngambil sampah di tempat kita. Lakukan kebaikan-kebaikan kecil buat mereka gitu. Kemudian juga lebih care ke lingkungan apa yang kita bisa lakukan. Ini ada beberapa ide yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengatasi languishing. Jadi peduli ke orang lain gitu. Nah, pertanyaan saya adalah Anda boleh memilih ya salah satu dari 3 macam itu, I love me, I love you, I love others. Kira-kira mana yang kayaknya bisa Anda lakukan? Atau mau saya lakukan gitu? Mana lebih dominan gitu? Atau Anda boleh pilih 3-tiganya. Setelah itu, setelah pilih apa yang mau Anda lakukan, ya, coba cari tahu apa yang Anda perlukan untuk membantu Anda mencapai hal yang Anda tadi inginkan, yang ada di kartu kedua. Ya, buat yang punya kartu flow boleh pakai kartu flow, atau yang mau pakai kartu lain boleh. Buat teman-teman yang tidak punya kartu, kita bantu di sini. Oke, ini ada 4 kartu tertutup A, B, C, D. Silakan pilih mau A, B, C, D. Oke, dah. Oke, ini dia kartunya. Apa yang saya perlukan untuk membantu saya mencapai hal yang saya inginkan tadi yang di kartu kedua? Semangat, atau teman, atau apapun itu.
Ya, coba hubungkan antara kartu foto yang ada, kemudian kata yang ada, dan bagaimana kita menjawab apa yang saya perlukan untuk membantu saya mencapai hal yang saya inginkan. Silakan kalau ada yang mau sharing, kalau ada yang siap mau sharing, silakan. Teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, nggak apa-apa juga loh kalau mau sharing. Nggak usah takut, karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu ya, Bu Priska. Ya. Dipersilahkan teman-teman yang mau sharing. Langsung aja bisa open mic-nya. Nah, ini ada dari Pak Umar, berani mencoba. Berani mencoba apa nih Pak Umar? Ayo sharing Pak Umar. Pak Umar udah lama nggak kedengeran suaranya nih. Oh, ada Pak Agus. Ada Pak Agus yang mau sharing. Silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Mbak Helen. Oke, Ibu Priska, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Agus. Saya baru pertama kali ikut di sesi ini. Ya, jadi tadi saya milih nomor 4 sih, nomor 4 ya. Kalau saya coba ekspresikan dengan kaitannya dengan apa yang saya perlukan untuk membantu saya mencapai hal yang saya inginkan saat ini. Kalau dilihat anak kecil itu kayaknya dia itu lagi masak, lagi ngaduk-ngaduk kue ya. Jadi kayaknya tuh dia berani banget gitu loh. Nah, kalau saya hubungan tuh lebih ke apa namanya tuh berani mencoba gitu loh. Mungkin banyak hal-hal yang ingin saya lakukan selama ini itu belum dilakukan, padahal saya pengen melakukannya seperti itu untuk mungkin membuat saya lebih fun atau terlepas dari stres dan segala macam gitu. Nah, kalau lihat anak-anak itu dia kayaknya tuh dia berani sekali gitu. Dia pegang apa namanya ini telur gitu kan, pengocok telur gitu kan. Padahal mungkin dia juga nggak tahu itu apa gitu. Sepertinya anak kecil itu harusnya saya lebih berani nyoba gitu loh. Coba aja gitu, jalan aja terus gitu loh. Nggak usah takut nanti kotor segala macam seperti itu. Itu sih kalau dari saya, Ibu Priska. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih sekali. Oke, Bu Nina tulis di chat, hal yang saya inginkan bukan hal mudah, banyak risiko dan perlu keahlian. Oke. Bu Ani, fly, berani melakukan act kindness gitu. Bu Hartuti, saya feel love others, yang diperlukan love in action, jangan niat doang, but action, no matter. Setuju. Bu Sri, melakukan kegiatan yang diinginkan dan sepenuh hati, dihayati dan dinikmati. Oke. Teman-teman juga kalau yang suka nari, teman-teman bisa milih itu namanya bergerak ya. Pada saat nari, lakukanlah nari yang seolah-olah nggak ada orang yang lihat. Nari-nari aja gitu, it's okay gitu ya. Kemudian, to love myself and you. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tadi udah eksplorasi 3 kartu gitu ya. Kartu pertama itu adalah apa perasaan saya saat ini, kemudian kartu kedua apa yang sesungguhnya saya inginkan, kartu ketiga adalah apa yang saya perlukan untuk membantu saya mencapai hal yang saya inginkan. Dari 3 ini, dari proses dari jam 7.30 tadi, kira-kira dari kartu yang Bapak Ibu pilih juga, dari sharing teman-teman juga gitu ya, insight apa atau hal bermakna atau hal penting yang Bapak Ibu dapatkan di sesi ini? Apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi languishing? Apa yang saya bisa bantu orang lain untuk mengatasi languishing? Silakan Bapak Ibu. Insight-nya apa? Oke, Bapak Ibu mungkin dari tadi 3 proses yang tadi sudah kita jalani, dari kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, mungkin ada kaitannya apa ini yang sehingga bisa memunculkan insight yang menarik buat Bapak Ibu dari ketiga kartu yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Monggo silahkan yang mau sharing. Keep moving dan jangan lupa hujan-hujanan dari Bu Amelia. Oh, ada Bu Dias. Boleh silahkan sharing Bu Dias. Ya, selamat malam. Saya beberapa kali sudah ikut sih, tapi ini saya tadi waktu pertama garis itu kan saya merasa kayak tadi nih, apa kok nggak ada yang pas? Saya bilang ya sudahlah, apa tuh biasa aja. Ternyata setelah
buka kartu ini, wah, saya merasakan languishing kayaknya. Yang kartu pertama kan saya lihat yang kartu pertama kan yang jarak itu. Merasa kayaknya lonely, kok kayaknya jalan sendirian gitu. Sementara satu ruangan ada beberapa orang kok kayaknya saya yang maju, yang lainnya tetap di tempat. Lalu yang kedua, saya ada merasa itu yang komunikasi yang maunya mau pilih yang kartu yang D, tapi kok pengennya kartu yang A. Ternyata yang A itu komunikasi, wah kok pas ya? Karena untuk mendekatkan jarak itu harusnya memang harus berkomunikasi, karena gimana orang mau tahu pikiran saya kalau saya nggak pernah bicara. Dan dari kakinya tadi kan terlihat kalau mereka saling tertarik untuk mengobrol. Harusnya saya juga membuka diri untuk mengobrol, mengungkapkan perasaan, pikiran saya. Lalu yang di kartu ketiga itu adalah yang D, love in action. Kayaknya memang saya ini butuh untuk mencintai diri sendiri, self love lah. Ceritanya kan sekarang self love. Jadi saya mungkin kurang untuk mencintai diri saya selalu terlalu mendahulukan orang lain. Dan juga saya juga kurang mengungkapkan I love you ke orang terdekat saya. Mungkin saya peduli, tapi saya mungkin tidak pernah mengungkapkan secara verbal atau cuma membantu dalam doa yang pokoknya yang diam-diam gitu aja, karena memang kurang komunikasi. Jadi nggak ada perasaan hangat. Mungkin yang saya butuhkan ya selain berkomunikasi terhadap orang lain juga berkomunikasi dengan diri sendiri supaya saya terbebas dari rasa bosan, lesu, kurang gairah gitu. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Bu Dias, terima kasih sekali. Pak Agus mau sharing silakan. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi ketagihan jadinya. Oke, jadi jujur Bu, ini pertama kali saya ikut di sini. Awal-awal tadi semangat sekali sebenarnya dari tadi sore ngingatin istri saya buat nanti ingatin ya, nanti ikut ini segala macam lah gitu. Dan jujur tadi agak sempat bingung sebetulnya, ini arahnya kemana ya gitu. Kok saya bingung ya gitu. Jadi agak bingung juga tadi mau komen apa gitu. Tapi in the end-nya saya paham bahwasanya ya di luar dari pengertian kartu segala macam tadi, akhirnya saya tahu bahwasanya insight yang saya dapat itu ternyata cuma kita yang tahu apa perasaan kita saat ini, seperti itu. Ya, cuma kita yang tahu gitu. Mungkin gambar kita sama, tapi belum tentu kita melihat hal yang sama di sana gitu. Terus yang kedua, cuma kita ternyata yang tahu apa yang sesungguhnya saya ingin, itu cuma kita yang tahu. Dan apa yang kita perlukan untuk membantu kita mencapai itu, ternyata cuma kita juga yang tahu ternyata gitu loh. Kadang-kadang itu yang selama ini kita itu jarang sekali mengeksplor. Mungkin kita jarang berdamai dengan diri kita, ngajak diri kita sendiri duduk bareng gitu. Bukan duduk bareng, saya duduk sendiri ya berarti ya, kalau udah sendiri ya. Ya merenung gitu kali ya, apa sih saat ini perasaan saya apa sih gitu loh, terus apa sih yang saya inginkan itu sebenarnya apa gitu. Kadang-kadang kita inginkan itu terpengaruh sama orang lain segala macam gitu, terus kita kadang-kadang nggak mau tahu sebenarnya yang ingin kita capai itu apa gitu, apa yang kita perlukan kayak gitu. Itu yang saya tangkap saya Bu. Jadi dengan panduan kartu-kartu tadi sebenarnya mulai ngajak diri kita lagi berpikir, berdamai dengan diri kita, melihat dalam diri kita sendiri bahwa ini loh saat ini perasaan saya gini loh, posisi saya saat ini di sini gitu loh. Ini loh yang saya inginkan gitu loh. Untuk capai itu tuh ini loh yang saya butuhkan, seperti itu. Kurang lebih begitu sih Bu Priska. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus, betul sekali. Jadi kita sendiri yang tahu perasaan kita dan apa yang kita perlu lakukan untuk membantu diri kita sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nulis di chat juga, banyak sekali bersyukur dan sebagainya. Sekarang yang terakhir ya, closingnya. Kalau kita udah tahu insight-nya kita, proses yang kita alami gitu ya, menurut Bapak, Ibu, teman-teman, apa sih yang akan saya lakukan untuk membantu diri saya mengatasi perasaan languishing bila ada? Oke, dalam 24 jam, apa yang mau dilakukan? Dalam 7 hari ke depan, apa yang mau dilakukan? Idenya bisa yang dari tadi, yang 3 segitiga tadi. Silakan ditulis. Kalau sudah siap, sudah selesai, boleh sharing. Siapa mau sharing?
apa yang mau dilakukan. Kira-kira apa nih Bapak Ibu setelah melakukan proses tadi, sudah dapat insight-nya, kemudian dalam 24 jam ke depan kira-kira hal yang spesifik apa yang Bapak Ibu teman-teman mau lakukan nih? Yuk, boleh sharing yuk. Ini ada dari Kak Margaret, peluk diri sebelum tidur untuk say thanks. Wow. Ikut peluk. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin di-sharingkan dalam waktu 24 jam. Bu Neni, 24 jam. 24 jam mulai mensyukuri diri. Terima kasih. Bu Nina, besok akan ajak anak perempuan saya untuk luluran berdua. Asik. Terima kasih. Bu Bunga, harus bergerak, akal olahraga. Yes. Olahraga apa ini Bu Bunga kira-kira? Yang spesifiknya. Bu Lia, paling cuma di rumah aja apa ya? Oke. Ini ada dari Bu Dias, dalam 24 jam, self-love and say thanks sudah kuat sampai hari ini. 7 hari membuka diri dan berkomunikasi pada orang-orang terdekat untuk say I love you. 30 hari mulai belajar untuk say love pada banyak orang dan having fun. Oke, selamat menjalankan Bu Dias. Wow, banyak juga ini yang sharing Bu Priska, ada di kolom chat. Ngajak beberapa teman sharing points of view. Wah, ditunggu nih Pak Umar. Bu Herni bilang sayang ke diri sendiri. Suster Simona, 7 hari fokus dengan, bentar, chatnya mungkin kayaknya. Fokus dengan apa, Suster, ini? 7 hari ke depan. Baik, sayang, 1 kali 24 jam itu memeluk diri, memberi touch pada diri, dan bersyukur. Itu 1 kali 24 jam. Kemudian 7 hari ke depan, fokus dengan pekerjaan yang paling urgen. 7 hari ke depan. Dan 30 hari ke depan adalah bekerja, melakukan pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan perhatian penuh. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Santi. Mau coba random call ke temannya. Buat Pak Samsul, 24 jam self-love love dan keluarga. Bu Rabiatun memberikan love via WA untuk Suster Simona. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah sharing di chat room maupun secara langsung gitu. Oke, jadi sesi kita udah selesai. Kita lakukan 4 langkah. Salah satunya adalah melakukan insight dan terakhir adalah doing gitu ya. Semoga semua yang kita dengarkan, video yang kita nonton sekarang itu ada manfaatnya yang kita bisa bawa buat diri kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi terima kasih teman-teman semuanya. Itu thank you. Saya kembalikan kepada Ellen. Oke, mantap. Terima kasih Bu Priska. Terima kasih untuk sesinya pada malam hari ini sudah mengingatkan kita gitu ya untuk I love me, I love you, dan love others. Wow, keren banget ya, menarik untuk sesinya pada malam hari ini. Saya juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya juga mau bantu info untuk kelas L1 Hello Point-nya Bu Priska ini. Mungkin ada di slide sebelumnya Bu Priska. Boleh ditampilkan ya. Oh. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, jadi untuk Anda yang ingin belajar lebih dalam gitu ya tentang points of view. Nah, Bu Priska ada sesi kelas offline nih di tanggal 12 Juni
dan di tanggal 27 Juni untuk yang sesi online. Nah, nanti kalau ingin lebih tahu gitu ya mengenai detailnya informasinya, boleh langsung menghubungi dengan Bu Priska. Begitu ya Bu Priska? Oke, teman-teman, saya juga mau mengingatkan buat teman-teman tribe gitu ya yang sudah saya infokan tadi di awal untuk segera registrasi di platform online di Points of View Indonesia supaya teman-teman saat nanti grand launching di tanggal 25 Juni teman-teman sudah mempunyai gambaran dan bisa segera mengakses gitu ya fitur-fitur pembelajaran yang ada di dalamnya seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu teman-teman tribe bisa menghubungi tim kami untuk meminta akses link registrasinya begitu ya. Nah, saya juga berterima kasih buat Bu Priska, buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah datang pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktu. Yang namanya proses pembelajaran tidak mungkin hanya sekali gitu ya, terutama untuk Bapak Ibu yang baru datang pertama kali pada malam hari ini. Nah, saya mengajak lagi Bapak Ibu untuk datang untuk hadir di sesi local uplifting berikutnya. Nanti teman-teman bisa stay tune aja gitu ya di sosial media kita, atau kita akan memberikan informasi melalui email ataupun WA Bapak Ibu gitu ya. Jadi ditunggu aja untuk tanggal dan sesi local uplifting selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu saya dan teman-teman dari tim Points of View ingin berpamitan pada malam hari ini. Sampai bertemu di sesi local uplifting berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Thank you Bude. Terima kasih Bu Priska. Terima kasih Pak Andra. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu Priska, ayo naik gunung lagi. Thank you. Suster, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Priska. Sudah mau membagi. Pak Andra, thank you. Terima kasih. Bu Diana, thank you. Bu Gianti, terima kasih. Pak Umar, thank you. Bu Elizabeth, makasih. Izin live ya. Ya. Lupa ya. Ya Bu Elizabeth. Bye. Selamat malam semuanya. Meli juga thank you. Bu Desi, makasih. Umar, Kak Riri. Ini Kak Riri kah? Betul ya? Namanya Kak Riri. beda. Ini pakai namanya anakku, lupa aku tadi. Iya nih, Riri nih, aduh naik gunungnya masih lama. Makanya Mas ajain, Udah nggak ayo kuat. katanya hebatnya naik gunung aja.